Nah, oke. Sebelumnya nggak ada ya, ini ya, oke. Jadi saya memiliki pipa. Jadi perusahaan saya adalah pemilik pipa gas terpanjang di Indonesia di luar Pertagas dan PGN. Ini dari Pulau Pagerungan di wilayah Sumeneb. Kita memiliki pipa 400 km namanya EJGP, East Java Gas Pipe. Inilah yang menghidupi Jawa Timur. Ini sampai ke Porong. Pipanya itu 46 inci, ngelasnya dari dalam. Jadi high pressure sekali. Dan orang Bugis yang jago las. Benar. Karena yang lain kalau ngelas itu boros, bisa 5 batang las, bisa 7 batang las. Kalau dia bisa 3 rapi, gitu loh. 1 batang las itu mahal, Pak. Dan hal-hal seperti gini saya kadang-kadang, ini saya cerita panjang tentang teman-teman kita yang Bugis-Bugis itu. Jadi kalau ngelas di mana, di Nigeria, ini itu cerita banyak sekali pengalaman. Mudah-mudahan nanti ada di saudagar Bugis ini datang. Jadi kita lanjut. Next. Kita memiliki pipa dari Gresik, Prabu Muli, Gresik sampai Singapura. Jadi 25% gas Singapura adalah dari Gresik, Duri, Transmission. Terus lanjutin Mas. Jadi kita udah kayak Putin, kalau kita matiin ini gas mati. Ini adalah West Natuna to Malaysia. Jadi kita mengirim gas dari Natuna Singapura, Malaysia, 25%, jadi 50% gas itu dikelola oleh kita, dikelola ya, bukan milik. Gasnya memang milik Pertamina, pipanya juga. Kita cuma OMN, Operation and Maintenance. Kita lanjutin. Inilah pipa kami di Bontang, 50 km. Terus lanjutin. Ini Poleng dan Lahendong adalah 2 listrik bertenaga panas bumi. Teknologi ini biasanya pakai teknologi Simprogeti dari Italia dan lain sebagainya, tapi kita punya dan kita bikin. Anak ITB, jadi masih pegawai kita 100 orang adalah S1-nya di Indonesia, S2-nya di Indonesia. Jadi saya cukup bangga karena mereka bisa buat ini semua, gitu ya. Lanjut. Ini kita punya gas LPG, liquid petroleum gas. Jadi gas itu kita liquefy. Ini terbesar di ASEAN. Jadi produksi kita terbesar, LPG plant kita. Jadi kalau kita LPG yang 12 kilo, yang 3 kilo itu kita ingat ini LPG ya, liquid loh, bukannya gas. LPG, liquid. Jadi benda yang kita angkat itu bukan gas. Karena dia tidak berbau, odorless, dia kita kasih odor. Karena itu dia high pressure, kita press. Jadi hati-hati karena itu pressure-nya tinggi. Dan bagi ibu-ibu perlu diingat jangan taruh gas itu di lantai. Karena kalau dingin dia frost. Kan lantai dingin kan, dia membeku. Jadi kalau gas di rumah habis Bapak Ibu, jangan langsung diisi, tapi ambil tampah, nampan, kasih air panas, taruh di sana, masih ada sekilo biasanya kalau di gas yang 12. Jadi menghemat sedikit lah. Jangan nguntungin dealer-dealer itu, gitu kan? Nah ini LPG, jadi ini mulai kebayang kan? Lanjut. Ini gas di Sumatera Selatan. Balik kampung sedikit, saya 7 tahun di Prabu Muli. Lanjutin lagi, jadi kecil di sana, gede di sana. Ini dari Limaul Timur, LPG extraction plant-nya, dari CO2 removal-nya karena banyak CO2-nya. Panjang ini cerita. Lanjut. Kalau ini adalah CNG, kompres natural gas. Jadi natural gas di ruangan ini dikompres jadi 1 botol. Jadi untuk ngidupin kacang Garuda, jarum, itu mereka menggunakan natural gas. Karena kalau dibakar pakai kacang Garuda dibakar pakai solar ya nggak healthy, bener nggak? Kalau gas kan nggak ada masalah. Jadi kita menghidupkan di Pati, Rembang segala macam itu kan kacang Garuda, di Kendal sampai di ini. Dari teman lama kita sama kacang Garuda, sama jarum, sama keluarga itu udah cerita lama. Karena kita menghidupinya udah lama. Jadi ini adalah namanya GTM, gas terminal modul. Jadi kita kompres ke mobil tadi, kita bawa kita dari sumur di Cepu, gitu ya. Lanjut. Ini kalau gini mudah-mudahan Anda, nah ini CNG facility di Sentral Jawa. Kita lanjut lagi. Kemudian ini adalah yang menghidupi
gas, jadi ada perusahaan namanya Tambak Lorok milik Indonesia Power PLN, ini menghidupkan seluruh Jawa Tengah sampai Kuningan Jawa Barat dan sampai Tuban Jawa Timur. Dulu pakai gasolin, pakai bahan bakar, dan harganya mahal sekali karena bahan bakar makin meningkat. Akhirnya kita kirim pipa sepanjang 140 km. Waktu itu Jonan masih jadi di Rut KAI. Saya pinjem bro, gue sewa tanah lu di samping rel kereta api. Jadi di Sumur Gundih tadi kita proses gasnya, kita kirim ke Tambak Lorok Semarang sekitar 130 km. Inilah yang membuat inilah base-nya, latar belakang bisnisnya seorang Mardigu gitu ya, yang publik nggak tahu, tetapi buat apa mereka kenal sama PGN itu lebih penting. Yang penting kita kontribut buat negara, dan ini satu-satunya tidak listing ke publik dan tidak ada asingnya, 100% pribumi gitu ya. Jadi ini bentuk kontribusinya, padahal kalau kita ngamuan ya, kita matiin itu JGFP itu namanya Jawa Timur gelap, kita matiin ini Jawa Tengah gelap gitu kan, pilih gua nggak jadi presiden kalau nggak gua matiin, bener gitu misalnya. Nah, itu contohnya, nggak kayak Putin gitu mati-matiin, enggak lah, kita berkontribusi. Karena kalau pakai gasolin harganya 3 kali lebih mahal dari gas, jadi kita menurunkan APBN itu banyak banget dengan strategi gasifikasi. Nah, masterpiece kita yang berikutnya adalah kita membuat rencana membuat floating ship regasifikasi unit di sekitar Makassar untuk mendistribusikan gas ke seluruh Indonesia Timur, karena Indonesia Timur kan pakai gasolin, masih pakai minyak bakar, masih pakai, dan mahal. Kalau pakai gas kita distribusinya, jadi di sini hubnya, kemudian pakai LCT. Ada 18 titik di seluruh Indonesia Timur yang saat ini boros sekali dan mati nyala, kasihan lah. Kita mau turunkan biaya negara menjadi sepertiga. Tapi kayak gitu tuh ya kita moderat, modal dengkul urat, bener nggak? Kita nggak pakai APBN, bener nggak? Ya ginilah kita sisi swasta, semoga Anda berkenan. Nah, suatu hari saya adalah orang mungkin yang merasa happy karena dari kampung, kerja saya cuma ngurusin Rumah Yatim Indonesia yang kita dirikan tahun 96, sekarang baru berapa, 26 tahun, ada 9.000 anak yatim saat ini.